Dan memang ciri kemunafikan itu yang banyak di dalam hadis, di dalam ayat itu banyak sekali. Makanya saya katakan tadi, meskipun ayat-ayat ini terkait langsung atau berbicara langsung tentang orang-orang munafik, tapi bukan berarti bahwa kita yang kayak gini ini, muslim yang taat, orang beriman kayak gini, bukan berarti lantas kemudian kita langsung terbebas dari itu, tidak. Terkait dengan dampak daripada dosa kalau sudah mengenai hati manusia. Beliau sebutkan atau istilahkan di sini sesuai dengan apa yang ada dalam firman Allah, yaitu at-tathbitu 'anit ta'ati wal iq'adu anha. Yang harus kita pahami terlebih dahulu terkait dengan ayat ini sebelum kita bacakan, bahwa sebetulnya ayat-ayat yang diangkat oleh beliau di sini, Imam Ibnul Qayyim, ini adalah ayat-ayat hampir secara keseluruhan itu berbicara tentang orang-orang munafik. Saya ulangi ya. Secara keseluruhan ayat-ayat yang diangkat oleh beliau di sini terkait dengan tadi itu maksiat atau resiko dosa yang sudah mengenai hati, yang sudah berdampak pada hati, itu sebetulnya rata-rata ayat yang diangkat oleh beliau rata-rata itu terkait dengan orang-orang munafik. Berbicara tentang orang-orang munafik. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, kira-kira kalau berbicara tentang orang-orang munafik ya, ayat-ayat itu berbicara tentang orang-orang munafik, pertanyaannya, kira-kira kita bakalan terbebas gak dari itu? Jawabannya belum tentu. Bahkan boleh jadi jawabannya ya tidak. Kenapa kita katakan demikian? Karena setiap satu di antara kita pasti ada ciri kemunafikan. Nggak usah jauh-jauh, kita ambil contoh sederhana misalnya. Kita ambil contoh sederhana. Kalau dalam sabdanya kan Nabi mengatakan begini, ayatul munafiqi thalatha. Tanda orang munafik itu 3. Pertama apa kata Rasulullah? Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong dusta, bohong. Pertanyaannya, pernah bohong enggak? Pernah dusta enggak? Ya pasti pernah lah. Siapa manusia yang tidak pernah dusta? Siapa yang tidak pernah bohong di antara kita? Tapi apakah karena sudah ada ciri pertama dari orang munafik itu ada pada diri kita, apakah lantas kemudian kita katakan, oh berarti Anda munafik? Ya nggak bisa. Itu namanya Anda punya ciri kemunafikan, tapi belum tentu orang munafik. Dan memang ciri kemunafikan itu yang banyak di dalam hadis, di dalam ayat itu banyak sekali. Makanya saya katakan tadi, meskipun ayat-ayat ini terkait langsung atau berbicara langsung tentang orang-orang munafik, tapi bukan berarti bahwa kita yang kayak gini ini, muslim yang taat, orang beriman kayak gini, bukan berarti lantas kemudian kita langsung terbebas dari itu, tidak. Karena boleh jadi apa yang dibicarakan, poin-poin yang dibicarakan di masing-masing ayat itu memang ada pada diri kita. Ya contohnya yang tadi itu kita sebutkan. Misalnya kalau kita lanjut hadis Nabi tadi, kalau kita lanjut ya. Pertama tadi kan kata Nabi, idza haddatsa kadzaba. Lalu yang kedua apa kata beliau? Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar. Pertanyaannya, setiap kita berjanji selalu ditepati enggak? Atau pernah sewaktu-waktu, bukan cuma sewaktu-waktu, banyak waktu kita janji kemudian kita ingkar? Sering. Nah sekarang pertanyaannya lagi, apakah karena kita sering ingkar janji lantas kemudian langsung kita dituduh sebagai seorang munafik? Nggak bisa. Tidak bisa. Itu artinya kita seorang mukmin yang memiliki sifat di antara sekian banyak sifat-sifat orang-orang munafik. Maka kalau kita kembali ke ayat-ayat yang diambil oleh beliau di sini, diangkat oleh beliau di sini, terkait dengan resiko dosa yang sudah mengenai hati seseorang, itu memang sekali lagi saya katakan bahwa ayat-ayat itu rata-rata berbicara tentang orang-orang munafik, tapi bukan berarti kita-kita ini terbebas dari itu, enggak. Makanya patut, bukan lagi patut, bahkan penting sekali untuk kita simak satu persatu ayat-ayat yang beliau angkat di dalam bab ini terkait dengan resiko maksiat yang sudah mengenai hati manusia itu. Jadi saya akan kembali pada yang tadi kita sampaikan bahwa salah satu di antara dampak kalau dosa itu sudah mengenai hati manusia adalah at-tathbitu 'anit ta'ati wal iq'adu anha. Semangat ketaatan itu jadi melemah, bahkan boleh jadi hilang, dan orang itu kemudian susah untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Ini difirmankan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 46. Di sana Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan. Walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Kata Allah di sana, sekali lagi ini tentang orang munafik. Walau aradul khuruja, orang-orang munafik itu setiap kali mereka hendak keluar untuk berperang bersamamu wahai Rasulullah, setiap kali mereka hendak keluar untuk berperang bersamamu wahai Rasulullah, apa yang mereka lakukan? La'addu lahu 'uddatan. Mereka pasti ikutan siap-siap juga, mempersiapkan kuda perangnya, mempersiapkan logistiknya, mempersiapkan makanannya, semua dipersiapkan oleh mereka. Tapi kata Allah, walakin karihallahum bi'atsahum. Tapi Allah benci keluarnya mereka bersama Nabi Muhammad. Allah nggak suka kalau mereka itu keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sukanya Allah ini bukan tanpa alasan. Kenapa kita katakan bukan tanpa alasan? Karena kerjaan orang-orang munafik itu ketika mereka bergabung dengan kelompok orang-orang beriman, itu sebetulnya tujuannya bukan ingin memperkuat barisan orang-orang beriman, tapi tujuannya adalah ingin menggembosi. Tujuannya adalah ingin merusak dari dalam. Kalau pepatah mengatakan menggunting dalam lipatan. Jadi mereka keluarnya itu bukan untuk sekali lagi memperkuat barisan orang-orang beriman, tapi justru untuk merusak dan mengobrak-abrik dari dalam. Itu tujuannya, sehingga Allah benci keluarnya mereka itu bergabung dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena Allah benci kelakuan mereka ini, perbuatan mereka itu sudah dibenci oleh Allah karena maksiat, karena dosanya yang luar biasa tadi, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan untuk mereka? Fathabbatahum. Thabbatahum. Ini istilah yang digunakan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi. Maka Allah kemudian melemahkan semangat mereka untuk keluar. Fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Dilemahkan semangat ketaatan mereka oleh Allah. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, uq'udu ma'al qa'idin. Udah, tunggu aja, duduk aja bersama dengan orang-orang yang duduk tidak mau keluar untuk berjuang. Nah, ini ayat yang menjelaskan bahwa ketika resiko maksiat itu sudah berdampak pada hati manusia, maka salah satu di antara bahayanya adalah semangat ketaatan menjadi hilang. Jadi silakan kita renungkan tadi itu ya. Bagaimana ketika saya hendak baca Al-Quran, ada semangatnya enggak untuk baca Al-Quran? Kita punya semangat enggak untuk talabul ilm atau menuntut ilmu? Punya semangat enggak untuk sholat jamaah? Punya semangat enggak untuk sedekah? Punya semangat enggak untuk puasa? Punya semangat enggak untuk tadabbur Al-Quran? Nah, kira-kira seperti itu. Semangat-semangat ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk mengukur apakah hati saya masih bersih, masih belum dikotori oleh noda-noda maksiat, ataukah sudah terlalu banyak noda maksiat yang ada di dalam hati kita.